Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairun Sautagaul. Kali ini kita akan membahas tetap mengenai Pancasila, yaitu tema kali ini Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang pertama, produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat, pandangan hidup bangsa, dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu betapapun lebahnya pemerintahan suatu rezim, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, pada masa kerajaan Sriwijaya, pada sila pertama, adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai terhadap pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua, pada sila kedua, terjalinnya hubungan antar Sriwijaya dan India atau dinasti Harsha. Pengiriman pelajar untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik bebas aktif. Sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Pada sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia yang sekarang dan semenanjung Melayu. Yang kelima, yaitu Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Majapahit. Pada sila pertama, Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Empi Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1965 yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tentular mengarang buku Sutasoma terdapat seloka Persatuan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Seloka toleransi ini diterima Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Yang sila kedua yaitu hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja, mengadakan persahabatan dengan negara-negara atas dari Metraka Satuta. Sila ketiga yaitu keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331. Yang berisi tentang cita-cita mempersatukan Nusantara Raya yang berbunyi, "Saya baru akan berhenti puasa makan palapa jika seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik ialah dikalahkan." Pada sila keempat yaitu menurut Prasasti Brungbung pada tahun 1329, dalam tata pemerintahan Majapahit terdapat semacam penasehat kepada kerajaan seperti Rakyan Satuhino,
Aisrikan dan Aihalu yang berarti memberi nasihat kepada raja. Kerukunan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Sila kelima yaitu berdirinya kerajaan abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan sebelum abad ke-20, pada abad ke-17 dan ke-18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh Sultan Agung Mataram 1949, Sultan Agen Tirtayasa dan Kitapa di Banten pada tahun 1650, Hasanuddin di Makassar pada tahun 1660, dan Iskandar Muda di Aceh pada tahun 1635. Untung Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur pada tahun 1670, Ibnu Iskandar di Minangkabau pada tahun 1680. Pada permulaan abad ke-19, Belanda mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Patimura, Imam Bonjol di Minangkabau, Diponegoro di Mataram, Badarudin di Palembang, Pangeran Antasari di Kalimantan, Jelantik di Bali, Anang Agung Made di Lombok, Teuku Umar, Teuku Cok di Tiro, dan Cut Nyadin di Aceh, Sisinga Mangaraja di Batak. Kebangkitan Nasional 1908 mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi pelopor utama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang keempat ada Sumpah Pemuda 1928 pada tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda-pemuda Indonesia dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Purbopronoto dan lainnya mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya negara dan bangsa tanah air satu, yaitu Indonesia. Yang kelima yaitu perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajah Jepang. Penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh sebab itu, Jepang membolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kekecewaan bangsa Indonesia akibat perilaku Jepang itu menimbulkan perlawanan terhadap Jepang baik secara ilegal maupun legal, seperti pemberontakan Peta di Blitar. Yang keenam, Pancasila Pra Kemerdekaan. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 diantaranya yaitu perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar negara menurut M.R. Suepomo pada tanggal 30 Mei 1945 yaitu teori perseorangan atau individualistik dan teori golongan kelas, serta teori integralistik persatuan negara. Rumusan dasar negara menurut I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme yaitu perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada tahun 1950-an, Pancasila merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral, agama, dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku bertajuk Lahirnya Pancasila Bung Karno Menggembleng Dasar Negara tahun 1947.
Pancasila era Orde Lama. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama, periode Orde Lama berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Ir. Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal ke dunia melalui pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Pancasila ditampilkan sebagai dasar piagam yang universal untuk kesejahteraan umat manusia. Pancasila di era Orde Baru tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku tanggal 13 April 1968 pada tanggal 22 Maret 1978 dengan ketetapan MPR 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Asas Tunggal Pancasila dalam pidato kenegaraan di depan DPR RI tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto dalam mengemukakan gagasannya mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Asas tunggal Pancasila cenderung ke arah sistem partai tunggal, meskipun secara formal ada 3 partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada 1 partai. Pancasila di era reformasi. Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu, dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang, di samping terus berusaha melakukan pembaruan guna menjawab tentang era globalisasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.